Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa kembali di channel Geraha An-Nisa JPM At-Tauhid, yang insya Allah pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan keluarga yang luar biasa, karena keluarga ini memiliki cerita proses hijrah ya, dari mulai beliau bujangan, kemudian menikah dengan non muslim, kemudian akan terseret menjadi non muslim, tetapi alhamdulillah dia bisa mempertahankan keimanannya. Oleh karena itu, para pemirsa yang beriman ya, nanti insya Allah kita akan bincang-bincang sekitar 30 menit ke depan. Salawat wassalam kita haturkan majunya besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada majelis ini insya Allah mendapatkan syafaat serta pertolongan dari beliau. Amin Allahumma amin. Para pemirsa Geraha An-Nisa JPM At-Tauhid yang berbahagia, sebelum kita mulai bincang-bincang kali ini, akan saya coba perkenalkan sosok yang akan menjadi narasumber utama dalam bincang-bincang kita kali ini. Beliau adalah Ibu Mujiati. Assalamualaikum Bu Mujiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Inilah sosok Bu Mujiati yang insya Allah akan menceritakan kisah perjalanan kehidupannya mulai dari awal sampai saat ini seperti apa. Kemudian beliau kebetulan sekarang sudah berkeluarga gitu, yang pada kesempatan hari ini juga ditemenin oleh suami tercinta ya Bu Muji ya. Ya, suami tercinta, nanti akan ada ceritanya juga, menarik juga ya. Assalamualaikum Pak Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Widodo. Oke. Tak kalah pentingnya juga di bincang-bincang kali ini saya juga ditemenin ya seorang mujahid kecil ya. Namanya siapa, Dek? Muhammad Isnamul Tazam. Oh, Muhammad Isnamul Tazam. Alhamdulillah. Ya, ini adalah putra ya kedua ya dari Bu Mujiati. Baiklah, para pemirsa Geraha An-Nisa JPM At-Tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja bincang-bincang kisah keluarga Bu Mujiati sekeluarga begitu. Kira-kira kita ya nanti cukuplah ya waktunya Bu Mujiati. Oke, Bu Mujiati, bisa nggak Bu Mujiati menceritakan kepada kami ya pemirsa Geraha An-Nisa ini proses awalnya dulu, karena ceritanya ini kalau tidak salah Bu Mujiati itu sempat menikah begitu ya, dengan pemuda non muslim, karena dijanji mau masuk Islam sehingga Bu Mujiati bersedia untuk menikahkan begitu. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan mungkin awal mula perkenalan Bu Mujiati itu seperti apa, sehingga kok tiba-tiba dengan janji itu Bu Mujiati bisa menerima pinangan beliau. Silakan Bu Mujiati. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya 2010 itu kami sama-sama masih bekerja di swasta di Tangerang. Kami sempat bertemu dengan itu. Ya, awalnya biasa samping kos gitu. Oke, ya. Samping bersampingan ya. Oke, terus? Ya, setiap mau kerja gitu ya. Akhirnya lama-lama kenalan. Selang 2 minggu baru tahu kalau dia itu non muslim. Cuman karena udah seneng gitu, akhirnya ya udah kami akhirnya kenalan terus jadian. Oke. Prosesnya berapa lama itu untuk perkenalannya itu? Kalau sampai menikah begitu? Kalau proses kenalannya persis 2 minggu, cuman kalau dari
pacaran sampai ke nikahnya itu 2 bulan. 2 bulan. Iya, Nanti ada September proses. sampai November nikah. Oke. Karena kakak saya juga dekat di sana, di Tangerang. Oke, di Tangerang. Tangerang, Oke. ya. Ya, jadi proses perkenalannya cukup singkat ya, 2 bulan ya. Iya. Oke. Ketika, mohon maaf ini, ketika Bu Muji mengetahui kok ada seorang bujangan cowok begitu mendekati, tapi ternyata tidak seiman, awal mulanya gimana perasaan Bu Muji? Tadinya saya juga sempat ragu gitu. Ada keraguan ya? Ada keraguan juga. Karena Cuman apa keraguan itu? keraguannya apa benar dia mau masuk Islam? Oke. Gitu. Akhirnya juga kakak saya nyariin seorang ustadz juga Oke. di sana. Akhirnya dari mau nikah itu, pranikah itu, calon suami saya ini udah dibimbing terus sama ustadz. Oke, berarti kurang lebih 2 bulan tadi ya? Iya, dibimbing 2 ustadz. bulan. Oke. Iya. Terus Oke, diskusi yang paling menarik itu Bu Muji duluan atau suaminya yang lama itu, yang pertama maksud saya, itu yang mengajukan, aku pengen masuk Islam aja deh, atau mungkin ada perjanjian dulu awal dari Bu Muji? Gimana? Waktu itu gimana? Ya awalnya ya kalau mau nikah sama saya syaratnya Islam. Oh, artinya ada keteguhan hati bahwa Bu Muji mau kalau sama-sama sekeyakinan ya. Iya. Waktu itu jawabannya gimana Bu kalau boleh tahu? Iya silakan monggo karena dia Oh, gitu. dia siap. Oh gitu. Terus kalau orang Islam syaratnya ya harus di Hitan. Oke, Waktu itu bersedia juga. bersedia. Masya Allah. Oke, artinya bahwa itu sudah meyakinkan lah ya. Sudah meyakinkan. Artinya sudah ada kesadaran atau keinginan untuk berpindah keyakinan, kemudian ada prasyarat selanjutnya kan begitu kan? Iya. Itu semua dilakukan oleh beliau. Iya. Awalnya ketika sudah kayak begitu, wis yakin banget atau gimana Bu Muji? Ya yakin banget karena sebelum mama saya dia itu udah pergaulan tiap harinya itu sama Pak Haji terus gitu Oh, loh, begitu. sama para haji, Pak Ustadz gitu. Semakin meyakinkan ya. Iya. Oke, terus habis itu kemudian menikah. Iya, Oke, sebelum menikah itu udah ada bimbingan terus, didampingin ustadz terus Oke. keluarga saya menyiapkan ustadz Terus gitu. mengucapkan syahadatnya ketika mau menikah atau Sebelum menikah. sebelum menikah ya. Iya. Oke. Kemudian menikahlah tersebut ya. Iya. Oke, setelah menikah perjalanannya sampai kalau saya tidak salah dengar ceritanya Bu Muji juga sempat pindah juga ya lokasi ke Medan ya. Iya. Oke, dari menikah sampai Medan itu berapa tahun kira-kira? Saya menikah 2003. 2003. Terus Saya ke Medan 2010. berarti 7 tahun 7 pernikahan itu tahun. ya. Iya. Oh, itu mohon maaf gelagatnya ya seperti ya biasa ya. Alhamdulillah kalau di rumah ya waktunya bulan Ramadan ya puasa. puasa. Cuman kita kan nggak tahu di luarnya. Oke, kalau di rumah ya taat, sholat dan sebagainya katakanlah. Iya. Oke, jadi istilahnya ya jadi muslim taat lah ya. Iya. Oke, menjalankan syariat. Oke, Bu Muji 2003 menikah, 2010 ya. Berarti 7 tahun perjalanan. Oke, dari Tangerang kenapa pindah ke Medan? 2005 saya melahirkan Yang pertama perempuan. Belum ada, masih suami saya masih baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Ya. Kemudian 2010 saya hamil. Oke, hamil yang kedua ya. Hamil yang kedua. Ya, Kan ada proses USG, kan Iya. ketahuan laki-laki. Laki-laki, oke. Adat suami saya kalau laki-laki itu dia akan pembawa istilahnya penerus keluarga dia. Silsilahnya, ya, oke. silsilahnya. Emang keluarga laki-laki keluarga suami saya ini Yang dulu ya. bukan anak pertama perempuan. Oke. Cuman yang dianggap
dari keluarga dia itu keluarga suami saya yang akan mewarisi semua silsilah ya tadi keluarga. silsilah, iya. Oke. Ya. Maka dari situ balik ke Medan. Begitu USG anak saya laki-laki, akhirnya saya diajak ke Medan. Oke. Dari sebelum ke Medan tuh sudah terasa nggak ada tanda-tanda nggak kalau mau ada perubahan keyakinan? Tadinya 2009 itu saya ke Medan juga main. Udah main ke sana. Main saja gitu sebulan di sana liburan. Terus? Saya nanya mas suami saya, posisi di Medan itu. Iya. Masih emang mau tinggal di sini, nggak mau balik ke rumah kita. Gitu. Suami saya jawab tegas, enggak, saya nggak bakalan tinggal di sini. Akhirnya kami balik ke Tangerang lagi. 2009. Nah, 2010 baru ada gelagat. Saya balik ke Medan itu. Alasannya balik ke Medan kenapa itu? Alasannya kalau ada di sono terus hamil anak seorang laki-laki yang pembawa penerus silsilahnya keluarga beliau, berarti harus ada upacara apa istilah adat ya, upacara adat ya, untuk menyambut sang jabang bayi seorang penerus keluarga. Iya, awalnya masih biasa ya. Masih biasa. Kemudian yang tiba-tiba mengutarakan aku kembali lagi ke keyakinan dulu pada saat apa? Setelah lahiran anak atau gimana Ibu? Lama juga. Saya ke sana itu bulan Juni 2010. Suami saya masih biasa, belum pernah ke gereja, diajak keluarganya belum mau. Iya, belum mau sampai suami saya emang pernah ngomong sama keluarganya, jangan urusin keluarga saya, ini hak saya, kata suami saya. Masih tegas lah ya, membentengi keluarga. Anak saya yang laki ini lahir September. September. Sama keluarga di sana mengumpulkan aparat-aparat desa lah, akhirnya pesta, gitu, memperkenalkan ini penerus keluarganya saya. Nah dari situ suami saya masih kekeh, belum mau gitu loh. Udah nggak usah adat-adat kayak gini. Dia Islam. Gitu. Suami bilang begitu ya. Masih bulan September. Singkat cerita itu pas kapan mengutarakan? Desember 18 Desember 2011. 18 Desember 2011. Suami saya, karena posisi suami saya dan anak perempuan saya di tempat mertua saya, sedangkan saya dan anak laki-laki saya ini tinggal di aparat desa. Kami terpisah. Oh gitu, kenapa? Di sana saya punya ibu angkat. Jadi gitu. saya udah dibeli, istilahnya udah dibeli kalau ada sana. Jadi saya ikut ibu saya. Suami ikut Muslim. Orang tuanya non Muslim juga, karena nyari marga tadi. Gitu. Kemudian ketika mengungkapkan itu bisa diceritakan nggak kekagetan atau gimana itu waktu itu Bu Muji? Iya. Apa yang terjadi? Boleh diceritakan ke kita? Waktu itu sore-sore 18 Desember 2011 kan mau Natalan. Suami saya datang ke rumah saya. Dia nanya, gimana Bang kabarnya? Sekarang saya udah kembali ke agama saya yang dulu. Saya udah nggak bisa berkata-kata, saya diem. Sebelumnya kaget. Tidak ada tanda-tanda? Nggak ada sama sekali. Tadi anak saya perempuan tadinya yang terus ke gereja gitu. Sudah sempat ke gereja. Umur berapa waktu itu? Umur 7 tahun. 7 tahun ya, artinya sudah tahu lah ya. Udah. Berarti semenjak terpisah lokasi tersebut tinggalnya nggak ngerti kan seperti apa, begitu tiba-tiba mengutarakan itu. Nah, kemudian dari situ tuh saya bisa membayangkan ya, gelisahnya seperti apa waktu itu. Saya udah ya Allah, saya gitu, saya cuman jauh dari. Terjadi percekcokan ya waktu itu?
Saya udah nggak bisa kata-kata. Yang penting hanya terdiam gitu ya. Diam sesaat terus saya bilang, kalau kamu kembali ke agama kamu, tolong pulangkan saya. Sempat terucap gitu. Oke. Terus kata mantan ngomong gini, nggak ada yang bisa keluar dari sini, nggak ada yang bisa nolong. Kita semua harus hidup. Kamu harus nurut sama suami. Gitu. Oke. Tapi itu masih berkecamuk ya? Iya, masih kecamuk. Kalau sama putrinya yang pertama? Jarang komunikasi. Oke. Tapi masih tetap tinggal sama mantan ya? Iya, saya mah ini. Oke. Jarang terus ketemu juga. Ya begitu. Kemudian berapa lama proses itu? Alhamdulillah nggak lama. Desember terus 12 Januari saya bisa keluar dari pulau itu. Keluar atau kabur? Iya. Kabur ya? Kabur. Iya. Saya emang dalam hati saya kadang, ya Allah, apa saya mau mati nggak berkumpul dengan keluarga muslim saya gitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar bahwa Anda punya keyakinan saya pengen segera keluar dari sini. Iya, saya yakin bisa. Ya, tadi menarik itu. Kalau tidak salah disampaikan ada ibu angkat. Iya. Komentarnya waktu itu gimana dengan kasus yang menimpa Ibu Muji tadi? Sempat komentar nggak? Kalau ibu angkat saya itu secara halus ngajaknya itu. Oh, tetap ngajak tetap ngajak. Iya. Tapi ketika tahu suami sudah balik ke keyakinan lama, ada komentar nggak? Ya sudah, kamu ikut aja deh atau gimana? Iya, enggak, mana kalau orang sini mah laki-laki perempuan itu harus nurut lakinya. Gitu ya. Iya. Tidak menyuruh, cuma menyadarkan kalau perempuan itu harus ikut suaminya kan begitu. Oke, berarti sekitar waktu 1 bulan ya, antara Desember dan sampai Januari ya. Iya. Oke, ketika Bu Mujim ada keinginan untuk keluar, pengen kumpul lagi dengan saudara-saudara Muslim, ini kan si putri tadi kan anak pertama masih sama bapaknya, ya kan? Itu Anda kabur bisa sama anak-anak semua atau gimana? Iya, bisa. Semua. Caranya narik si putri itu gimana? Kebenaran hari Kamis tanggal 12 Januari 2011 itu di sana ada kapal. Oke. Kapal itu setiap hari Kamis saja. Hari Kamis. Berarti jenengan cari informasi ya? Ya, kan deket. Oh, dekat dengan pelabuhan. Oke, ya. Sama pelabuhan itu dekat. Terus udah gitu jarak saya sama putri saya itu emang jauh. Kebenaran bapaknya ya mungkin karena dituntun nama Allah kali ya. Qadarullah ya. Semua karena Allah. Terus tiba-tiba datang pagi. Kamis pagi itu. Kamis pagi. Sedangkan waktu itu cuman sampai jam 9 pagi. Kapal itu ya. Habis sampai itu udah nggak ada lagi. Suami saya datang. Tadinya mau ada acara penanaman kan di bapak saya itu perangkat desa, jadi ada di situ, kebenaran gagal. Akhirnya pulang lagi. Si mantan saya pulang ke rumahnya. Saya ngikut. Saya ngikut. Saya mau ikut. Gitu. Tapi udah direncanakan tuh ya? Rencana, iya. Saya Bismillah. Bismillah, saya pasti bisa. Gituin. Nah, saya ngajak ini, yang kecil, ya 5 bulan jalan ini. Saya, yaudah kalau mau ngikut. Nah, kebenaran mertua saya mau ke pasar. Mak, saya mau ikut. Ikut ke pasar. Ikut ke pasar. Saya ngajak anak saya, udah ngumpet-ngumpet dia di gereja. Gitu. Saya waktu itu kayak ya Allah, saya gituin, mudah-mudahan anak saya mau, saya gituin. Yang perempuan itu tadi nggak mau, saya. Diajak nggak mau. Nggak mau. Terus Anda paksa ikut. Saya paksa, saya tarik aja, akhirnya saya naik kapal. Jadi kaburnya itu dari proses pasar itu tadi ya? Dari rumah ke pasar itu naik kapal. Sampai di situ jam 12 siang, sampai di pelabuhan. Katanya tadi jam 9 dari rumah. Dari rumah. Dari rumah sampai ke pasar itu jam 12. Naik perahu itu? Naik perahu. Kapal besar itu. Iya. Nah, dari situ saya tetap diawasin. Masih diawasin di situ. Diawasin. Saya juga bingung mau nyari kemana. Akhirnya
saya orang warung itu yang saya mampir di warung. Saya minta ada pintu belakang enggak? Sama yang punya warung. Orang warungnya muslim enggak? Muslim satu itu doang. Satu-satunya. Saya di sana itu denger adzan itu dari Juni, denger lagi Januari. Juni, masya Allah. Cukup Denger lama. adzan. Ya saya nggak tahu Lebaran itu kapan, puasa itu kapan, saya nggak tahu. Sekali. Karena memang minoritas waktu itu ya. Oke, terus ditolonglah itu. Tapi cerita nggak itu kalau Anda mau kabur apa enggak? Enggak, dia cuman bingung kok lewat pintu belakang. Padahal si ibu tadi di mana? Ada di samping saya. Di warung itu. Di warung sama nungguin saya gitu. Kamu jenengan istilahnya etak-etak ya, apa ya bahasa Indonesia ya pemirsa? Beliin seolah-olah tak suruh beliin susu ke Indomaret ini. Caranya begitu dia keluar saya lewat pintu belakang. Begitu saya udah ngomong sama yang punya warung, ada tuh pintu belakang ke situ. Saya mau ke bis ke terminalnya itu. Terus ya udah, kebenaran dotnya dia ketinggalan di warung. Di warung. Ya, akhirnya saya jam 4 itu bis antar lintas Sumatera itu datang. Udah itu. Pertanyaan saya sederhana dari tadi. Anda kan sebagai ibu rumah tangga ya, istri ya kan. Ada niat kabur. Pertanyaannya kabur itu pakai duit siapa begitu loh? Saya nabung atau gimana? Di sana itu ATM saya, KTP saya, HP saya semua itu disita. Nggak tahu disita, pokoknya yang penting diumpetin intinya gitu. Terus waktu kabur itu pakai duit siapa? Saya dikasih mama angkat saya setiap hari pasaran gitu, namanya hari pajak gitu ya. Waktu itu memegang duit berapa itu? 180.000. 180.000. Tiket waktu itu berapa? Kurang tahu, saya nggak nanya. Terus yang penting naik. Penting saya naik, bilang sama abang-abangnya saya punya duit segini, terserah mau diturunin di mana, yang penting saya keluar dari sini. Oke. Ya. Menarik. Waktu Anda kabur dari pintu belakang ya kan? Ya, ini mohon maaf kayak detektif aja ya. Waktu. Ya ini menarik pemirsa sekalian, karena memang ini pengalaman pribadi ya. Jadi bagaimana saya mencoba untuk berempatik gitu, merasakan hiruk pikuknya waktu itu gimana gitu ya. Oke. Dari pintu belakang ke bis itu jarak berapa meter? Anda bawa anak 2 kan waktu itu kan? Gendong sama kurang lebih 500 meter. 500 meter. Anak saya yang perempuan yang bawel terus. Nangis nggak? Nangis. Oke, saya bayangin anak kecil umur 7 tahun. Itu kan dengan perasaan gelisah kan? Iya, dan sebagainya. Si ibu tadi nggak mencoba mencari? Belum sadar. Oh, karena waktu itu beli susu tadi ya. Oke. Dan buat saya masih posisi di situ. Oke, mungkin main cari apa gitu kali ya. Oke. Itu qadarullah ya kan? Allah menolong dengan dot ya toh. Itu harusnya dibuat buku, kisah dot yang tertinggal ya. Menarik pemirsa ya kan? Itu di warung mie ayam itu. Di warung mie ayam. Oke. Kebetulan sampai terminal bis langsung berangkat. Iya, langsung berangkat. Di belakang saya ada ibu-ibu janda. Nah, saya ya Allah, kalau emang ibu ini sesama muslim mau menolong saya, tolong dekatkan. Tapi kalau dia jahat pada saya, tolong jauhkan. Saya cuma pengen ketemu keluarga muslim saya. Oke. Terus ternyata alhamdulillah saya turun sama ibu-ibu itu. Di mana itu turunnya? Di Tangerang. Belum, masih di daerah Medan. Oh, LS itu masih di Medan itu. Kan jaraknya jauh itu dari tempat saya naik sampai ke tempat ibu-ibu itu 7 jam. 7 saya jam? Dari jam 4 sana sekitar jam 2-an malam saya ketiba di rumah ibu itu. Oh, Anda sempat berhenti di nginep, iya. Oh, ibunya muslim waktu itu? Kurang tahu, saya juga nggak banyak nanya. Yang penting saya ngikut, diajak ayo saya gitu. Oh gitu. Terus nginep berapa lama di sana?
Saya dari malam Jumat, saya pulang ke Tangerang Senin. Beberapa hari ya? Beberapa hari. Terjadi diskusi atau apa enggak ada ya? Enggak ada sama sekali. Saya cuma karena kelihatannya wong bingung begitu ya. Iya, wong bingung enggak punya duit dan sebagainya ya kan. Oke, waktu itu singkat cerita dikasih duit untuk beli ke Tangerang. Beliin tiket. Dibeli kakak saya nunggu kiriman dari kakak saya lewat ibu-ibu itu. Masih bawa nyimpan nomor handphonenya waktu itu? Atau nomor gimana? Telepon kantor saya ingat kebenaran. Oh gitu. Saya ingat, saya ngubungin teman saya, teman saya ngubungin kakak saya. Oke. Ya. Oh itu prosesnya begitu ya. Ya. Kemudian nunggu apa namanya itu. Oke, terus akhirnya balik ke Tangerang tuh ceritanya. Hari Senin. Oke, singkat cerita Anda dicari tuh sama Senin mantan. Saya tiba di Tangerang, Rabunya yang dari Medan datang ke Tangerang. Kok Anda tahu? Hari Rabu ketemu saya. Ketemu. Terus ya udah akhirnya kan berebut itu. Berebut. 3 orang dari Medan, kakak saya 2 perempuan, sama sopir 1 udah standby di mobil. Yang sopirnya, yang kakak pertama narik anak saya yang pertemuan, kakak perempuan yang nomor 2 narik anak laki-laki saya. Anda nggak ditarik? Enggak. Yang diperebutkan putra-putrinya ya. Iya. Oke, terus akhir cerita berhasil dibawa mereka? Enggak. Waktu itu kok nggak berhasil dibawa kenapa? Kakak saya yang ada datang. nalangin. Oh, yang nalangin. Oke. Kemudian proses itu masih berjalan terus. Ya. Dikejar-kejar tuh masih. Dikejar-kejar terus. Akhirnya saya Rabu sore itu keluarga dari Medan datang. Rabu malamnya saya langsung ke pondok pesantren Multajam di Rumpin Bogor. Di Bogor dengan putra dan putrinya. Iya, dengan putra. Diantar kakak atau sendiri? Diantar sama ini apa namanya? Uminya yang Tangerang. Yang pakai saudaranya ya, yang kenalannya Bu Muji ya. Tokoh masyarakat di situ ya. Oke, itu juga masih dikejar-kejar terus. Dikejar juga nggak di Bogor? Belum ada yang tahu. 2 bulan saya di Bogor. Akhirnya ketahuan juga. Ya. Rebutan lagi. Nggak nyampe, cuman belum sampai ke Bogor saya udah pindah lagi. Oh, pindah lagi ke Kerawang. Ke Kerawang, ke pesantren juga. Iya. Di sana ketahuan juga. Ya. Oke, kemudian terus pindah lagi itu. Pindah lagi ke Gunung Kidul. Langsung ke Gunung Kidul. Iya. Prosesnya ke Gunung Kidul mencari sendiri atau gimana? Atau karena memang asalnya Bu Muci kalau nggak salah dari Gunung Kidul ya? Iya, asli saya di Gunung Kidul. Akhirnya ketemu. Pulang kampung ceritanya. Oke. Terus akhirnya lah ketemu di situ ya. Iya. Oke. Proses di pondok yang terakhir ya. Bu Muji berapa lama di sana? Kalau nggak salah juga waktu itu kecelakaan ya? Kecelakaan kerja. Saya di Kerawang dari 2012 sampai 2019. Iya. Oke, kemudian masuk di Gunung Kidulnya pada 2020. Iya. Itu waktu itu posisi udah kecelakaan ya? Iya, kecelakaan kerja. Terus gimana kaburnya ke Gunung Kidul dengan kecelakaan kerja kalau nggak salah kakinya ya? Iya. Kemudian putra membawa anak laki-laki anak perempuan itu gimana? Yang pertama yang saya pulangin yang perempuan. Oh, perempuan dulu. Perempuan dulu 2014. Oh, ke Gunung Kidul tuh. Ke Gunung Kidul. Oke. Terus? Ya, terus yang kedua itu 2015-nya yang sini, yang laki. Oh, berarti tinggal di Kerawang sendirian. Terus terjadi kecelakaan kerja itu ya. Oke, Bu Muji, artinya bahwa itu akhir dari petualangan. Itu masih dikejar-kejar nggak? Masih dikejar-kejar. Iya. Di Kerawang selalu diintai terus. Makanya saya pulangin ke Jawa. Oh, tapi sempat nggak dicari di Jawa? Sempat juga. Oke, Bu Muji. Kemudian akhirnya sampai di pesantren Al-Hadid ya. Iya. Oke, di sana berapa lama Bu Muji sebelum memulai babak baru kehidupan keluarga? Iya kan, ini menarik nanti ceritanya. Ya, 2020 di Al-Hadid. Di Al-Hadid. Kemudian Anda menikah lagi? 2020 juga. Bulan kecelakaan saya 2019 Januari. Saya pulang ke Gunung Kidul.
Agustus 2019. Oke, Terus saya kemudian 2020 itu menikah. Bulan apa Ibu? Bulan Agustus. Oke, menarik ya. Jadi proses panjang mencari kembali kepada keluarga Bu Mujiati, akhirnya itu. Kemudian yang menarik ini ya. Jadi itu para pemirsa Geraha Anisa yang berbahagia. Jadi tadi itu cerita awal gimana Bu Mujiati mulai dari sebelum menikah, kemudian harus hijrah ke Medan bersama dengan keluarga suami, kemudian ada perubahan ya keyakinan dari mantan suaminya, kemudian jadi kabur dan sebagainya. Kemudian sampai di pesantren tadi 2020 ya, kemudian memutuskan untuk menikah. Oke, waktu itu memang Bu Muji memang sudah pisah ya sama keluarga ya, sama suami mantan udah pisah. Kemudian apakah tidak terjadi trauma, Bu? Terjadi trauma ya. Iya. Artinya bahwa memutuskan untuk menikah kembali itu tidak mudah kan? Iya, oke. Kira-kira ada yang nyumblangi gak sih waktu itu? Ada. Oh, siapa yang nyumblangin waktu itu? Yang punya pondok pesantren Al-Hadid. Oke. Pertanyaan sederhana. Ya walaupun beliau mungkin kiai dan sebagainya, tetapi ini urusan perasaan ya. Yang membuat Bu Muji menerima untuk menikah lagi itu alasannya apa waktu itu? Saya selepas dari mantan, saya udah niat hati saya pengen dapat orang Jawa yang Muslim, saya nggak terulang kembali. Oh gitu. Jadi ada itu ya. Alasan itu untuk memiliki suami Muslim yang taat dan sebagainya itu untuk apa? Untuk membentengi atau gimana waktu itu? Biar iman saya tambah kuat, terus biar ada yang membimbing saya. Terus saya tuh ngebayangin kalau lebaran itu rame-rame sekeluarga gitu. Yang dibayangin lebarannya ya. Itu mesti nikahnya pas Ramadan ya kan, karena langsung merasain ya kan bareng-bareng. Oke, menarik Bu Muji. Kemudian dari situ ditawarin gitu ya. Kamu mau nggak sih Bu Muji mau menikah gitu atau gimana? Ya sama-sama lagi ngurus gitu katanya. Lagi ngurus surat ya. Urus surat bisa begitu. Oke. Kemudian waktu dicomblang ini tahu nggak sosok siapa begitu? Iya tahu. Bu Muji ngelirik dulu ya kalau nggak salah ya. Cocok nggak sih kan gitu. Terus akhirnya berapa lama Anda memutuskan? Langsung nggak pakai lama. Langsung nggak pakai lama. Itu karena memang sudah klik atau karena takut sama Yai itu? Ya karena satu ya udah klik, terus yang kedua juga udah buat apa lagi lah daripada bikin dosa. Oke, pemirsa Geraha Anisa yang berbahagia. Jadi memang ini luar biasa skenario Allah. Jadi proses perjalanan seorang Ibu Mujiati ya sampai saat ini memang penuh dengan lika-liku ceritanya, sehingga sampailah pada persinggahan ya kan, di pesantren Al-Hadid Gunung Kidul. Beliau kemudian mencoba untuk membuka lembaran baru ya, menikah dengan seorang laki-laki ya kan, yang insya Allah menurut pandangan Bu Mujiati insya Allah bisa menjadi imam bagi keluarganya Bu Mujiati. Oke, siapakah sosok itu? Ini menarik itu. Siapakah sosok itu? Karena tadi walaupun ada intervensi dari Pak Yai itu tetap ini masalah rasa ya kan, masalah rasa. Kemudian yang kedua juga nawaitunya untuk menjaga akidah Bu Mujiati sekeluarga. Maka dengan berdoa sama Allah ya waktu itu ya. Iya. Doanya gimana kalau boleh tahu? Doanya ya semoga yang menjadi jodoh saya yang terbaik gitu. Menurut Allah gitu. Oke, alhamdulillah. Dan ternyata ya kan Allah mengasihi siapa Bu? Pak Widodo. Mana orangnya? Iya, ini para pemirsa Geraha Anisa, inilah beliau sosok seorang suami Bu Mujiati yang insya Allah ya Pak Widodo ya akan menjaga keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah begitu ya, dengan niatan ibadah kepada Allah. Oke Pak Widodo, langsung saja karena kita terbatas waktunya.
kalau nggak salah mohon maaf Pak Widodo juga posisi saat itu menikahi Bu Mujiati juga sudah statusnya duda ya waktu itu ya. Oke, status sudah sama-sama ini duda dan janda. Kemudian waktu itu apa yang terbersit dalam benak Pak Widodo gitu? Ada niatan meminang Bu Mujiati? Karena dengan kasus ini kan udah tahu atau sebelumnya nggak tahu kasusnya? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini juga termasuk perjalanan hidup saya yang istilahnya apa? Ya Allah lah yang menuntun juga gitu. Kebetulan saya tinggal di Pondok Al-Hadid itu kurang lebih waktu itu 2 tahun 3 tahun lah. 2 tahun 3 tahun sebelum menikah ya? Ya. Oke. Jadi kebetulan juga saya juga alhamdulillah lagi mengurus perceraian. Surat perceraian, oke. Jadi saya bisa di Pondok Al-Hadid itu juga menenangkan diri kan. Oke. Gitu. Kebetulan kalau kisahnya sih banyak tahu. Jadi perjalanannya kan tahu karena dari mulai di anak istri saya ini dititipkan pertama kali itu kan saya tahu, saya kebetulan juga sempat menemui mantannya istri ini sama anak yang pertama. Jadi sempat benar kalau masih dicari-cari benar memang masih kepingin mungkin mau menarik anak-anaknya ya. Jadi terutama yang ini yang kecil. Yang kecil ya, yang bungsu. Oke. Nah setelah itu saya juga berkenalan. Terus perkenalannya juga lewat Ustadz Yusuf. Ya, jadi waktu itu saya juga ikut dampingin untuk anaknya. Terus kebetulan kalau yang pertama ini tadinya belum, yang kecil itu belum di pondok. Oh gitu. Ya. Jadi baru yang gede, yang pertama lah. Terus begitu ada dicari bapaknya sampai ke desanya, nah baru ini diamankan juga. Ya, diamankan di pondok. Gitu. Kalau perkenalannya itu sebenarnya dari itu saya udah dicomblangin sama Ustadz Yusuf, mungkin karena kasihan gitu loh, karena udah lama sendirian kan gitu kan. Kasihannya Pak Widodonya yang kasihan. Iya, Ustadz Yusuf itu kasihan banget ini, kasihan gitu. Terus akhirnya pas ini nengok sempat nanya, bro mau nggak sama itu? Panggilnya memang gaul lah bro, gitu. Akrab lah itu, sama seperti keluarga gitu. Saya bilang yang mana Bi? Itu ya saya cuma ngeliat aja kan. Ya kayaknya ya sempat dengar cara ngomongnya gitu. Saya bilang kayaknya bisa Bi. Gitu. Udah terus proses. Jadi jangan tertarik karena suaranya ya. Ya dari ini menarik pemirsa. Dari ininya logatnya. Saya lihat gitu loh, dari caranya mungkin cara berpikir ya, kan gitu. Wah ini kayaknya bisa nih ngimbangin saya nih gitu. Padahal tahu ya itu habis kecelakaan kerja dan sebagainya. Belum tahu. Belum itu justru belum. Belum. Iya. Nah, jadi masih normal lah ya. Masih normal. Oke. Itu saya juga belum tahu nomor telepon beliaunya. Belum ya. Nah, waktu itu pas nengok ke pondok tahun baru kalau nggak salah. Iya, malam tahun baru itu. Nah itulah di kumpulan ada acara doa lah di pondok kan. Kalau di pondok itu doa. Nah ya, di situ mulai tuh Ustadz Yusuf tuh mancing-mancing gitu, mancing yang inilah. Kebetulan gayung bersambut gitu. Akhirnya dapat nomor itu. Dapat nomor ya. Karena sudah dapat nomor ya pendekatan lah. Pendekatan terus ngobrol.
pokoknya nyambung ya gitu. Terus dia bilang, ini kakak saya, nomor kakak saya yang pertama gitu. Kalau mau hubungin. Ya karena saya niatnya baik ya, pengen apa dari kisahnya, dari ini kan saya juga pengen lah gitu. Ini yang istilahnya saya juga nggak mau sendiri, terus biar ada teman untuk diskusi untuk ini. Nah akhirnya saya beranikan diri untuk langsung bilang sama kakaknya istri ya, langsung dan ternyata ya monggo terserah kan gitu. Nah, setelah itu masih kontek-kontekan. Sebenarnya rencana untuk nikah itu belum ada ya. Belum ada. Belum gitu. Kepikir lah ya. Ya intinya masih apa ya, ta'aruf lah itu. Terus alhamdulillah dapat cobaan kecelakaan kerja. Nah, itu kecelakaan kerja itu kakinya yang kiri itu patah itu tergilas forklift itu di kantornya itu. Saya kabarin padahal baru istilahnya baru kontakan ya. Kok habis itu kok nggak bisa dihubungin kan gitu. Ternyata temannya kantornya dia nelpon saya. Nah, terus akhirnya bilang kalau kecelakaan, oke lah ada. Nah, dari situ saya bilang sama Ustadz Yusuf, ngabarin kalau ibunya Diva kecelakaan kerja gitu loh. Akhirnya yaudah ditengok itu. Akhirnya kan saya ke Kerawang ya, ke Kerawang nengok, kebetulan di tempat kakaknya tinggalnya. Nah udah itu udah balik lagi ke pondok dan lihat kondisinya. Nah ini bingung waktu pas mau lebaran, bingung dia mau. Kebetulan ini anak-anaknya nggak ada tahu kalau ibunya itu kecelakaan, nggak ada yang tahu. Jadi memang sengaja biar nggak bingung ya, biar fokus tetap di pondok ya kan, belajar ya. Pokoknya tadinya biasanya video call, cuman langsung telepon aja ya. Nah singkat cerita pas mau lebaran bingung. Yang mau ngerawat siapa di sana? Kalau nggak pulang, kok apa? Kasihan anak-anak. Biasanya pulang, ibunya kok nggak pulang kan gitu. Akhirnya saya konsultasi sama Ustadz Yusuf. Bi ini gimana? Apa? Ibunya Diva ini bingung mau pulang, apa mau lebaran tapi kondisinya masih seperti ini. Terus di sana nggak ada yang rawat karena keluarga kakaknya kan otomatis dia kan ke saudara-saudaranya kan gitu. Nah akhirnya ya udah jemput. Nah akhirnya saya jemput, sampailah ke pondok gitu. Nah ke pondok terus, nah kebetulan udah nyampe pondok. Nah ini ada istilahnya saudara kita yang di pondok namanya Pak Puji. Nah kan gitu. Itu bilang, pripun Mas Wid itu, kenapa enggak nikah sekalian? Dihalalin aja lah ya. Nah, karena menghindari fitnah. Jadi bisa ini. Akhirnya saya konsultasi sama Ustadz Yusuf juga. Ya udah bilang sama kakaknya gitu. Tadinya mau lamaran dulu, ya kan? Saya bilang ke kakak, Mas, tolong dilamarin dulu kan gitu. Yo sesuk gitu. Baru saya bilang ke keluarganya yang ini, kakak saya mau datang gitu kan. Akhirnya oh ya silahkan gitu. Kakak saya bilang kesuwen, Ustadz Yusuf kok nikah pisan gitu. Nah, akhirnya itulah jadinya. Terus intinya juga ini saya apa mau sama dia itu juga karena ya suka satu, terus pengen kerawat waktu kecelakaan itu. Ya intinya pengen berumah tangga lah sampai ini yang terakhir lah ini untuk ini. Itu Ustaz. Menarik sekali ya Bu Mujiati ya, kisah asmara kisah asmaranya dan alhamdulillah sampai sekarang apa namanya sudah berjalan. Terima kasih Pak Widodo telah menceritakan bagaimana kisah apa namanya
meminang kemudian memutuskan untuk menikah. Oke, mungkin untuk terakhir closing statement dari Ibu Muji begitu, dari rangkaian cerita sampai awal hingga saat ini, kira-kira apa nih ya pesan buat saudara-saudari kita muslimah yang lain ya, terutama para pemirsa Geraha An-Nisa YPM At-Tauhid untuk kedepannya dengan fenomena yang pernah yang pernah Bu Muji rasakan atau lalui. Silakan. Iya, untuk muslimah semuanya, terutama putri yang mempunyai putri, hati-hati saja karena menikah dengan seorang non muslim itu awal-awalnya saja emang keluarganya bagus sama kita, cuman ya seiringnya berjalannya waktu pasti dia akan kembali ke agamanya dia. Itu aja. Artinya bahwa itu tidak semua, tidak semuanya, tapi lebih hati-hati, dipastikan kembali ya. Dipastikan kembali. Apalagi yang sekalian mempunyai anak dianggap anak angkat gitu. Itu udah pasti itu. Iya. Ya, artinya bahwa bagi para pemirsa Geraha An-Nisa bahwa sesungguhnya ketika kita memutuskan untuk menikah ya, entah itu yang laki atau yang perempuan, pastikan dulu ya bahwa memang harus seiman lah, seakidah, sekeyakinan. Tak bijak karena kita di satu meja ini ada satu ya kan ya, tamu penting ini ya, tamu penting. Enggak, saya tak tanya macam-macam kok ya. Cuma satu saja pertanyaannya. Kira-kira Mas siapa tadi? Muhammad Isna Multazam. Panggilannya? Isna. Mas Isna. Mas Ina walau dari ceritanya Ibu tadi kan masih kecil kan, nggak paham ya gitu kan. Tapi kalau sekarang ini yang kamu paham bahwa kamu sudah punya bapak nih, ya enggak? Iya. Kira-kira perasaan Mas Isna tuh gimana dengan Bapak Widodo ini? Nyaman. Apa yang membuat Anda nyaman? Karena Muslim ya. Kenapa? Kalau Muslim kok nyaman kenapa? Karena dibimbing untuk ibadah atau gimana? Bimbing untuk ibadah. Terus kira-kira pesannya buat Bapak Widodo, bapak ini ya, jemputnya siapa? Ayah apa bapak? Bapak. Kira-kira harapannya dengan bapak seperti apa? Bahagia. Kalau dengan ibu? Bahagia juga. Sampai kapan? Sampai akhir ayat. Terima kasih Mas Isna. Jadi Mas Isna ini bukan sebagai korban ya, karena ya seperti apa, tetapi seketika ada keluarga baru ini perasaan Mas Isna lebih bahagia, lebih senang ya, karena sama-sama seiman, seakidah, sehingga bisa beribadah, tentunya bisa berlebaran bersama-sama. Betul tidak? Betul. Kiranya cukup sekian para pemirsa Geraha An-Nisa yang berbahagia. Terima kasih kepada Bu Mujiati yang sudah berkenan untuk menceritakan ya kisah hidupnya, Pak Widodo yang sudah memberikan cerita dan statement, termasuk juga Mas Isna. Demikianlah para pemirsa Geraha An-Nisa YPM At-Tauhid yang dimuliakan Allah. Tibalah sampai pada ujung dari acara bincang-bincang kita. Semoga apa yang menjadi cerita keluarga Bu Mujiati ini bisa memberikan sebuah inspirasi, memberikan sebuah gambaran bahwa ternyata kita harus lebih hati-hati dan mensyukuri atas nikmat Allah yang paling hebat, paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam. Saya kira demikian, mohon maaf lahir batin. Marilah kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.